Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar neural network atau jaringan saraf tiruan menggunakan salah satu library yaitu PyTorch. Jangan lupa di set namanya, formatnya, pastiin ini ngeran di GPU dan dihubungin. Sedikit penjelasan aja. Jadi PyTorch itu ini ya, Tensor and Dynamic Neural Network in Python with strong GPU acceleration. Nah, nanti yang bakal diolah itu datanya berupa namanya tensor. Nah ini. Jadi kalau di NumPy itu tensor itu n array, n dimension array ya. Nanti kita ngotak-ngatik di ininya menggunakan basisnya GPU. Nah, biar lebih teroptimasi, kita nanti pakai namanya CUDA. Nah, ini Compute Unit Device Architecture. Ini digunain buat optimalin si GPU-nya. Dan PyTorch juga support ini. Jadi kita coba langsung aja. Kita import dulu NumPy. Terus import torch-nya. Terus import torch.optim. Jadi torch.optim itu isinya library yang isinya itu untuk algoritma optimasi. Terus NN neural network. Jangan lupa juga kita import si Torch Vision. Torch Vision itu isinya nanti dataset, terus ada arsitektur juga, ada metode-metode transformasi juga buat computer vision, buat image processing. Buat documentation-nya bisa dilihat di sini. Terus ini penjelasan soal yang optim tadi, buat implement berbagai optimization algorithm, Torch Vision, package yang isinya dataset dan sebagainya untuk computer vision ya. Kita run. Nah, setelah itu kita cek apakah ini udah CUDA-nya udah aktif apa belum. Torch.CUDA is available. Nah, true ya, berarti udah aktif. Bisa dilihat sini. Biar support CUDA tensor type. Jadi biar jalannya di GPU-nya untuk komputasinya. Setelah itu kita bikin si neural network-nya. Bisa dilihat di sini. Nanti linknya ini juga aku share. Kita bakal bikin neural network kurang lebih basisnya kayak gini. Jadi ini tiap titik ini namanya perceptron. Nanti dia yang bakal nerima input dan nanti akan jadi titik ini, perceptron ini akan jadi input untuk perceptron berikutnya. Jadi output di sini tuh jadi input berikutnya dan seterusnya bakal diolah sampai nanti jadinya hasilnya. Nah, ini kan ada banyak layer ya, banyak lapisan. Ini namanya multi-layer perceptron. Terus inputnya ada 784, outputnya ada 10. Jadi kita coba bikin aja. Kita bikin kelas namanya MLP multi-layer perceptron menggunakan NN modules. Setelah itu kita bikin function, bikin method. Kalau di sini kalau di Python pakainya def init. Parameternya dia sendiri, self, in feature, sama out feature. Buat penjelasan ini nanti kurang lebihnya bisa dilihat di sini ya. Ini basisnya juga dari ini sih sebenarnya, dari link ini. Super. Kayak di Java ya, kita pakai super buat ngakses si super class-nya. Ini. Setelah itu kita bikin layernya. Buat layer pertama,
isinya kita tadi kan udah ngimport si Torch NN neural network. Nah ini di sini nanti ada namanya linear sama sigmoid. Nah, linear nanti buat ngaplikasiin linear transformation dengan rumus sebagai berikut, sama satunya sigmoid. Sigmoid itu buat ngaktifin fungsi aktivasi namanya. Nah ini fungsi aktivasi itu apa, bisa dilihat di sini, nanti aku share linknya. Nah jadi nanti sigmoid itu bakal kayak gini, buat mengubah nilai Z kita menjadi non-linear dan nilai dari 0 sampai 1. Buat penjelasannya kayak gini. Ini juga dipakai di neural network dan lain sebagainya. n.linear itu bisa dilihat parameternya, input sama outputnya, input feature sama output feature-nya. Pakai infeeds buat inputnya, terus outputnya sejumlah infeeds dikali 2. Terus kita jangan lupa pakai fungsi aktivasinya si sigmoid. Habis itu untuk layer kedua sama kayak tadi, kita pakai linear. Terus tadi kan inputannya infeeds kali 2 ya. Jadi nanti di sini masukannya infeeds kali 2. Terus outputnya balik jadi infeeds lagi. Infeeds lagi. Terus di sigmoid. Terus layer yang terakhir, apa nambah layer lagi ya? Ini aja deh, 3 aja. Yang terakhir infeed sama outfeeds-nya. Terus hasil akhirnya pakai namanya softmax. Bisa dilihat di bagian ini tadi. Jadi buat endingnya kita pakai softmax. Nah softmax itu fungsinya buat nge-apply si softmax function ini, buat nge-rescale elemen-elemen dari ND array tadi, tensornya. Ini. Mode waiting ya. Oke. Setelah itu kita bikin jaringannya, self.nets network kan ya jaringan, sequential. Sequential ini dia berupa kontainer buat beberapa fungsi gitu. Jadi buat beberapa fungsi itu jalan dalam suatu urutan. Di sini berarti si layer 1, si layer 2, dan si layer 3. Terus itu kita bikin metode lagi namanya forward buat ngenerusin prosesnya gitu. Ini kan nanti bakal berulang ya. Outputnya berupa self.net hasil jaringannya, kita up. Oh,
Oh iya, modul. Sip. Terus selanjutnya kita coba deh. Misal X-nya berupa nanti range. Ukurannya 3x4. Ini contoh. Terus kita rubah ukuran 3x4, array 3x4. Jadi ini kan buat inisialisasi angkanya ya, jadi 12 elemen. Nah, terus dibentuk jadi 3x4. Bisa dilihat di sini. Nah, ini reshape. Terus X tadi seperti yang tak bilang di awal, jadi kita rubah jadi bentuk tensor. Terus jaringannya berarti berupa siklus MLP. Misal inputnya 4, outputnya 1. Terus net X. Nah ini ya, dia nggak ada error, berarti dia bisa jalan. Nanti kita terusin aja. Nah, buat selanjutnya kita baru bikin percobaan yang beneran. Yang pertama kita inisialisasiin batch size-nya. Batch size itu ukuran si datanya, ukuran datanya. Terus epoch itu jumlah perulangannya 80 kali. Terus error learning rate, jadi nanti setiap diproses itu dia sebagai kayak pengalinya gitu. Dan nanti dia ngupgrade-nya berdasarkan nilai ini. Terus momentum faktornya. Momentum faktor ini fungsinya buat mengoptimasi 0,9 Terus evaluation step-nya, jadi nanti dia per berapa step ini dia bakal mengevaluasi nilainya. Penjelasannya ini nanti tak taruh di Classroom juga di penjelasannya ya, soalnya dasar banget. Jadi yang pertama kita bikin transformation-nya. Transform dot compose. Jadi ini buat nge-compose beberapa transform. Di sini kita pakainya transform dot to tensor buat ngubah datanya ke tensor tadi ya. Sama satunya normalisasi, yaitu range Simean 0,0. Ya ini kan bentuk parameternya berupa sekuen. Nah, tapi kita bisa inisialisasi nilai awalnya aja, nilainya 0,0 dan seterusnya. Terus buat standar deviasinya 1. Kalau udah kita ngeset untuk data trainingnya ya. Train set datasets, kita pakai data yang kemarin aja, pakai MNIST. Tahu kan ya MNIST isinya yang handwriting gitu. Rootnya, karena ini kita import library kayaknya harusnya udah eksis ya ini, jadi rootnya gini aja. Terus trainnya true karena kita mau ngetrain datanya. Terus transformnya berarti trans, pakai yang di sini transformnya. Target transform downloadnya true.
soalnya nanti biar datasetnya itu di download dulu gitu. Ini kan soalnya kita juga pakainya kan di cloud ya. Terus kalau trainsetnya udah, kita bikin data yang bakal dites. Kita ngeset data yang dites, dataset.mnis, formatnya sama kayak tadi, login aja, trainnya false, karena ini udah buat ngetes. Transformnya pakai trans tadi, terus downloadnya tuh. Nah ini download, kita nggak masalah ya. Terus tadi kan kita baru bikin datasetnya, kita belum bikin loadernya tuh, biar datanya ngeload bisa ke jaringannya ke sini, ke si torch-nya. Train loader torch terus data loader. Nah ini data loader ini nanti buat ngeset si dataset sama sampelnya dan nge-provide iterasi dari dataset tersebut. Nanti iterasinya sejumlah si epoch ini nanti, nge-trainnya sejumlah itu, sebanyak itu. Datasetnya yaitu karena ini train loader berarti train set tadi, terus batch size nya besar, batch size yang udah kita inisialisasi tadi di awal. Terus shuffle ini data training jadi di true aja biar lebih variatif hasilnya di tiap epoch-nya, di tiap iterasinya. Terus untuk data testnya terus data loader datasetnya test.set, batch size karena ini ngetes jadi softwarenya di false saja. Oke, udah ya. Ya buat ngetes kita coba lihat namanya tuh jumlah si data train sama datasetnya, data testnya, panjangnya si train loader buat ngemastiin kalau emang udah bisa di load. Nah ini keluar jumlah datanya ya, data trainnya 1875, data testnya 313. Si data si MNIS nya ini, data train sama data testnya. Buat selanjutnya kita bikin jaringannya. Ini kan tadi percobaan ya, ini nggak dipakai. Jadi buat jaringannya, networknya, MLP nanti berapa tadi? Inputnya 784, outputnya 10. 84, outputnya 10. Setelah itu jangan lupa dibikin support ketiga. Terus kita bikin optimizernya juga sekalian. Diambil dari torch.optim tadi, terus ada namanya SGD. Wah, dua. Oh ini. SGD itu buat ngimplement si stochastic gradient descent namanya. Nah ini nanti base-nya kita pakai si momentum factor ini tadi. Parameternya kita pakai si net tadi.
get parameters, terus LR learning rate-nya, si learning rate yang udah kita inisialisasi tadi, momentumnya, momen. Setelah itu kita bikin juga kriterianya, kriteria kelulusannya. Apa sih kelulusan? Jadi biar dia buat apa ya, buat trigger apakah dia itu bisa lanjut ke hasil yang berikutnya atau tidak. Nah, maknanya cross entropy loss. Jadi ini kombinasi dari function log softmax sama analog loss. Jadi buat implementasiin si softmax tadi tapi basisnya logaritma log gitu, sama buat nilai lossnya. Ini juga dari sini sih. Nah, ini kan dia si loss layernya bentuknya cross entropy. Nanti buat materi dasar neural network-nya bisa di search ya. Jadi apa itu criterion, apa itu optimizer, apa itu epoch dan sebagainya. Buat selanjutnya kita bikin method function buat ngetrain sama ngeset tadi. Jadi ini kan kita udah bikin datasetnya. Terus ini juga udah bikin kelasnya. Nah, sekarang kita ngehubungin dua itu. Train jaringannya, terus si kriterionnya, optimizernya, datanya, apa lagi, batch size, batchnya. Batch size-nya udah ada di load. Ini tinggal panggil aja net.train. Terus buat inisialisasinya nilai total loss-nya 0. Terus untuk tiap data pada label di loader. Jadi di loader ini kan pasti ada si labelnya sama datanya. Jadi kita pakai tiap-tiap itunya. Batch size-nya kita pakai ukuran data.size. Terus optimizernya kita kasih zero grade namanya. Zero grade ini fungsinya buat mana deh? Nah, ini bisa dilihat ini aja, optimizernya juga pakai zero grade. Oke, enak. Nah, ini buat nge-clear gradient dari hasil tensornya. Ini kan diinisialisasi di awal ya. Jadinya dibersih-bersihin gitu dulu. Terus buat data, tiap data sama labelnya dibikin jadi cuda. Terus datanya dibalikin biar bisa di-load, bisa dibaca. Besar batch size. Terus outputnya nanti berarti berupa jaringan yang ditanamin data. Terus nilai loss-nya berarti sama dengan si nilai kriterionnya berbanding sama hasil output. Nah, ini input. Input sama output sama labelnya.
Terus kalau udah berarti total loss-nya sama dengan total loss ditambah dari loss di tiap itemnya, di tiap titik datanya. Terus pakai fungsi namanya loss.backward, terus optimizer di setiap stepnya. Nanti kalau bingung ini nyari penjelasannya di bagian tensor ya. Nah, jadi misal tadi ini ada backward, outward backward. Nah ini buat ngitung gradient dari current tensor itu tadi. Terus apa lagi tadi? Item, nge-return value dari hasil tensornya tadi ke bentuk Python yang biasa ya. Apalagi sih tadi? Ya itulah pokoknya yang tadi ada yang nggak kebaca keluarin tadi itu bisa dicari di tensor. Nah, terus buat lihat hasilnya kita print aja. Printnya kita pakai kayak yang di C, jadi basisnya format, tapi beda ya. Jadi misal di sini tuh, nah kalau gini nanti bentuknya integer kan, D, terus 3 digit. Apa ya? Average loss sama dengan ini sama kayak yang di C ya, bentuknya float terus 4 angka belakang koma. Terus nilai-nilainya kalau di C kan pakainya ampersand buat nge-reference alamatnya. Ini kita pakainya persen. Nah, persen. Yang pertama berarti yang ini itu epochs ya, current epoch per epoch total. Terus yang ini itu nilai total loss-nya dibagi sama banyak datanya. Kita coba run dulu. Terus berikutnya kita bikin buat si tesnya. Dev test. Kita cuma butuh jaringan sama loadernya doang. Karena cuma ngetes doang, nggak perlu nge-learning segala macam. Evaluation, terus prediction, nilai prediksinya kosongan, kan belum dihitung sama target. Hasilnya juga kosongan, array kosongan. Terus sama kayak tadi, untuk tiap data dan label di loader, dot size-nya sama dengan data.size secara default, terus data sama dengan data.view si ukuran batch size-nya batch. Terus data kita convert ke CUDA. Bentar, sini ada nggak ya? Nah ini fungsinya yaitu buat nge-return hasil tensor yang baru sesuai ukuran datanya, ukuran data self-nya pakai step yang berbeda. Sebentar.
Dimin 1. Terus selanjutnya kita bikin nilai prediction-nya di tiap data yang ada di batch size tadi. Ya, bikin nilai prediction di tiap datanya sama dengan output data terus nilai tadi kita rubah ke CPU, ke bentuk CPU, karena ini kan nanti kan kita ngeran biar dapetin time-nya, terus hasilnya kan ke CPU kita kan, jadi kita run eval.batch, kita rubah ke CPU. Terus di detach sama di number. Jadi ini fungsinya buat, ini nggak keluar ya. Wah, nggak ada. Buat ngedetect setiap nilainya sama buat ngerubah. Tadi kan bentuknya masih tensor, kita rubah ke bentuk, kita balikin ke bentuk number, ke bentuk yang ND-array tadi. Terus terus kita aplikasiin namanya argmax lah, berdasarkan hasil dari red batch tadi dengan nilai maksimum aksesnya 1. Nah ini ya, nge-return hasil indeksnya yang punya value terbesar dari axis tersebut. Itu kita append. Ini kan thread batch, nilai di tiap nilainya. Terus thread ini kan tadi si array-nya. Nah, jadi kita masukin nilai thread batch ini ke array ini. Untuk nilai targetnya juga di append merupakan nilai label. Terus berubah ke number. Kalau udah nilai tadi kita concat. Si targetnya juga. Ini fungsinya buat menggabungin sequence-nya. Terus buat ngitung apakah dia diterima apa enggak, acceptable-nya apa enggak. Berarti sum jumlah dari jika nilai thread-nya sesuai apa enggak sama targetnya, nilai prediksinya sesuai apa enggak sama targetnya, terus dibagi sama nilai panjang dari thread-nya. Jadi gimana ya, ini kita kan nanti jalan iterasi, dan pada tiap iterasi tersebut kan berarti data yang udah ke train itu kan, yang udah dites itu kan berarti berkembang ya dari 1, 2, 3 gitu. Nah, jadi nanti kita ngecek dia bisa diterima atau enggak, range persennya kan berarti dari sini, dari nilainya terus dibagi jumlah yang keset gitu, jumlah yang udah dites.
Ya udah, terus yang di return berarti value dari thread, target, sama acceptable-nya. Data level. Udah, nggak ada masalah. Ya udah, ini udah jadi function method buat ngetrain sama ngetes. Terus ini udah jadi datasetnya, udah di load. Ini variabel dasarnya tadi, ini jaringannya. Sekarang kita tinggal nge-return hasilnya aja. Pertama-tama nilai prediction-nya dibikin 0. Oh, di sini namanya none ya. Terus targetnya juga kasih none. Terus untuk tiap epoch di range 1 sampai epoch plus 1. Ini sama kayak for epoch D2 for epoch sama dengan 1, terus epoch kurang dari epoch plus 1, epoch plus plus itu ya. Cuman terbiasa pakai ini ya bisa. Terus train criterion, terus optimnya kita tadi udah inisialisasi namanya optimizer. Terus train loadernya, ini data yang di train lalu jumlah epoch. Nah, kita udah manggil fungsinya si train, terus tadi kan kita pakai evaluation step. Nah, jadi tiap epoch-nya eval step sama dengan 0, maka dengan epoch-nya kita nugget buat nge-disable gradient calculation, maka nilai prediction, nilai target, sama nilai ACC merupakan keluaran dari function test berdasar jaringannya net sama datasetnya test loader. Nah, itu kita print nilai acceptable. Udah. Setelah itu di run. Kok salah? Ayo. Prediction, target, bener. Loader. Nah, itu salah neng di. Nah, ini udah jalan neural network-nya. Jadi nilainya udah mulai diolah di dalam jaringannya. Dan ini nanti makan waktu cukup lama sih bakalan kayaknya. Datanya soalnya ada 1000, terus ada 80 perulangan. Nah, ini epoch-nya tadi. Terus ini nilai average loss-nya buat seluruh data buat seluruh data tes berdasarkan data trainnya. Nah, ini baru epoch ke-1 dari 80, epoch ke-2 80. Dan ini nanti nilainya bakal berubah terus, bakal makin membaik berdasarkan learning rate sama nilai optimasi yang tadi. Nah, ini ditungguin aja, ini bakal makan waktu yang cukup lama. Wah, lama sekali. Ayo udah gitu aja.
sambil nungguin ini nanti ya. Sekian, terima kasih udah ngikutin. Wah, gak lama ya, 40 menitan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.